seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia, gue kerja. Iya. Gue kerja nih mas, gue kerja di sebuah perusahaan. Iya. Kita jangan sebut namanya. Iya, kita nggak sebut sama lah. lokasinya, nggak usah. Jadi di tapi untuk tempatnya nggak apa-apa gue sebutin mas ya. Kayak daerahnya masih daerah Tangerang juga kebetulan. Oh masih iya, daerah udah Tangerang itu juga. aja lah. Ya ini tuh gue kerja ini di pergudangan. Ya. Di pergudangan. Setelah gue masuk pergudangan ini, di tahun pertama ini kebetulan gue masuk di shift malam. Pada saat itu di shift malam ini karena memang ini pergudangannya semua itu gue bisa bilang terlihat horor sih mas ya, karena memang Ya gudang lah ya. Gudang lah ya. Iya. Ini sebelum gue pindah ke tempat yang lebih gede nih. Iya. Di gudang pertama ini. Di gudang pertama ini gue masuk malam itu pertama itu gue masuk kisaran jam 8 malam lah, jam 8 malam. Jam 8 malam dan gue istirahat itu kan jam 12 ya, jam 12 malam. Sebelum gue istirahat, gue iseng nih. Gue bukan iseng ya, gue asem lah gue kerja. Iya. Gue minta izin lah ke senior gue untuk buang air besar lah Iya. ke toilet, dan toiletnya itu kebetulan di luar. Yang di luar itu yang gue bilang horor itu di situ sebenarnya. Iya. Cuma karena memang gue asem, gue cuek karena tujuan gue pengen ngerokok lagi. Iya. Akhirnya gue ke toilet, gue ngerokok di situ. Pas gue ngerokok itu, tadinya emang nggak ada orang lain mas. Yeah. Emang kebetulan yang keluar itu cuma gue doang. Yeah. Itu di shift malam pertama gue kerja itu. Jadi di posisi kamar mandinya ada dua mas. Di satu itu ada yang toilet duduk, ada yang jongkok. Yeah. Gue di toilet duduk. Yeah. Nah di toilet jongkok ini sebelah ini ada yang gedor-gedor mas. Pintu. Dari tembok. Oh tembok. Tembok itu kedengeran ke toilet gue. Tembus tuh mas. Tembus suaranya. Itu pokoknya gedorannya itu lumayan panjang lah. Iya. Iya. Karena gue mikirnya mungkin temen gue kali ya. Iya. Jadi iseng lah. Akhirnya gue selesai sebat, gue keluar. Gue ketok-ketok ke kamar mandi sebelah. Iya. Iya. Gak ada orang masih di situ. Merinding. Itu nggak ada orang di situ. Itu di situ nggak ada orang. Akhirnya gue panik lah. Gue lari itu ke dalam. Gue lari ke dalam. Itu masih 15 menit sebelum istirahat. Itu di situ ada senior gue yang lagi berdiri. Gue nanya, Pak, tadi ada yang ke toilet juga nggak selain gue? Nggak ada. Yan, lu doang. Emang kenapa? Oh nggak apa-apa Pak. Gue kira ada yang nyusul juga. Iya. Nggak apa-apa. Nah, terus kata dia, oh yaudah dah, lu lanjut kerja aja dulu. Setelah itu istirahat nih. Iya. Gue dipanggil nih sama senior gue nih. Yang dipanggil. tadi lu nanya Iya, itu, yang Mas. tadi gue Iya, tanya. iya. Kenapa emang ditanya tuh akhirnya? Oh mas, tadi gue pas gue lagi sebat tuh di situ, itu ada yang gedor-gedor di samping. Itu tuh gedorannya panjang, gue mikirnya mungkin bocah kali ya iseng gitu, mungkin ada yang sebat juga karena mungkin dia iseng, akhirnya dia gedor-gedor tembok itu. Iya. Nggak ada, dari lu cabut ke toilet tuh nggak ada yang ikut, karena emang posisi gue itu tuh lagi ngejaga di pintu depan. Iya. Kebetulan lu nanya, dan emang nggak ada lagi selain lu. Iya. Nah akhirnya setelah itu merinding pastilah ya, karena Iya, emang iya. pada saat itu kan posisi malam juga. Iya. Terus dia ngasih tahu, pokoknya kalau misalkan memang kayak gitu ya lu bawa santai aja lah. Memang kebetulan di sini tuh dia ini, si sosok ini ternyata emang iseng. Isengnya ini tuh dia nggak nunjukin tampak mas, tapi lebih ke Di gangguan suara gitu ya. kayak gitulah. Iya. Dia nggak nunjukin tampak, cuma ganggu suara. Nah, akhirnya ya udah. Jadi kan gue udah tahu nih. Jadi setelah gue dikasih tahu Iya. itu, gue udah tahu. Setelah itu silang berapa hari, nah senior gue ini yang ngalamin lagi. Senior gue ini yang ngalamin. Iya. Akhirnya dia cerita itu silang beberapa hari lah, kayak beberapa hari atau beberapa minggu gitu. Nah akhirnya dia nanya tuh ke gue, itu pas kita lagi masuk shift malam juga kebetulan. Dia nanya lagi ke gue, lu
ngalamin lagi nggak? Nggak. Oh ya udah syukur. Gue baru ngalamin nih tadi. Itu posisinya jam 10 kata dia. Jam 10 malam. Gue tanya, kenapa? Lu ngalaminnya gimana? Iya, kebetulan gue lagi di situ, gue lagi sambil nonton YouTube. Itu posisi kan emang kebetulan senior gue ini emang dia security sih mas. Iya. Dia security. Dia lagi nonton YouTube dan posisi pas dia mau balik ke dalam mau ngambil air, itu dia ngelihat kita sebutnya mbah lah ya. Si mbah ini duduk di meja. Dia duduk di meja. Mbah nih Si mbah. kakek. Kakek. Si mbah ini dia duduk di meja. Karena si senior gue ini emang mungkin udah biasa ya. Yeah. Kalau untuk ngelihat doang. Akhirnya dia cuek lah, tuh dia masuk ke dalam. Akhirnya dia ambil air. Setelah dia ambil air, dia tungguin tuh di meja sama dia. Gue nggak tahu itu tujuan dia nantang atau apa. Yeah. Pokoknya dia ceritanya tuh setelah dia naruh air, dia dari ujung. Jadi di sini ada meja. Iya. Jadi itu ada lorong panjang dari belakang. Yeah. Nah dari lorong ini, itu dia ngelihat si mbah ini ngedeket, cuma dia nggak jalan mas. Dia ngerangkak. Waduh. Ngejar, kayak bukan ngejar sih ya, mungkin ngedeketin. Di situ dia katanya merinding tuh, dia merem. Karena mungkin dia mikirnya kenapa dia merem di situ? Karena di dalam tuh rame yang lagi pada kerja. Di situ dia merem, pas dia bangun nggak ada, udah nggak ada. Dia merem lagi, pas setelah dia melek lagi, itu dia pas banget ada di depan mukanya. Itu gudang pertama, Pak. Merinding nih, parah. Itu katanya dia ngeliat di depan mukanya, dia istighfar, baca ayat kursi, akhirnya hilang. Si mbah ini. Ternyata katanya si mbah ini emang udah legend di situ. Urban legend di situ. Nah, itu akhirnya setelah itu pokoknya gangguan-gangguan di gudang pertama ini ya seperti itulah kalau yang emang dia sensitif ya untuk hal-hal seperti itu. Ada yang gangguannya kayak gitu, ada juga katanya yang lagi bergantung di atas. Apa nih sosoknya kata? Si cantik katanya. Si cantik ini dia ngegantung di atas. Akhirnya nah setelah itu tuh itu di gudang lama lah. Setelah gudang lama karena kebetulan waktu itu kan pekerjaan gue ini kebetulan kita by order ya, karena kayak banyak orderan dan lain-lain. Itu kita butuh gudang yang lebih gede. Butuh gudang lebih gede. Akhirnya setelah kita dapat gudang lebih gede ini, kita kayak pindah nih mas ke gudang yang gede ini. Di gudang yang lebih gede ini kita pindah. Itu di hari pertama kita pindah itu kebetulan nggak ada yang shifting. Itu kita pagi semua, cuma memang pada saat itu kita loyalitas sampai malam. Itu hari pertama nggak ada kejadian apa-apa sih sebenarnya. Setelah mungkin berjalan beberapa bulan, baru ada tuh shifting malam kan. Karena pada saat itu orderan itu lagi ngelunjak tinggi banget. Nah terus kita ngadain shift malam itu, kebetulan shift malam itu kita ngadainnya jam 11 malam. Mulai masuk jam 11 malam. Jam 11 malam itu kita masuk dan memang pas pada malam itu orang itu nggak terlalu banyak lah. Orang itu nggak terlalu banyak. Kita perusahaan ngadain pekerja harian. Jadi kita ngambil beberapa orang karena emang dari staff itu sedikit. Itu malam pertamanya shift malam di gudang baru itu. Ini gua dapet keluhan aja sih mas dari si pekerja harian ini nih. Katanya di hari pertama ini pas dia lagi bantu temen gua, itu dia posisi kita kan berdiri, kita nggak ada yang duduk. Nah itu dia berdiri di sambung meja panjang. Nah di hari pertama itu dia ngerasa katanya ada yang megang kakinya di sebelah kanan. Dari bawah meja. Itu dari bawah meja itu sekali. Itu dia mikirnya mungkin ketendang atau apa karena posisinya lagi kerja, lagi sibuk kan, lagi ribuh malam itu. Yang kedua kalinya
kakinya dua-duanya dipegang, Mas. Waduh. Kakinya dua-duanya dipegang. Kakinya dua-duanya dipegang, akhirnya dia ngelengok ke bawah dong. Akhirnya dia nanya nih sama staff, "Bang, tadi ada yang ke bawah gak?" "Gak ada. Kan di sini cuma berempat. Depan 2, belakang 2. Di situ lu temen lu, di sini gua sama temen gua." "Emang kenapa?" "Gak apa-apa, Bang. Tadi kayak ada yang megang kaki gua, Bang. Kaki gua dua-duanya dipegang." Temen gua diam. Temen gua bingung kan, temen gua. Di situ, ya udah coba lu pindah deh. Iya. Jangan di sini. Coba di sini cari temen lu yang lain buat ngegantiin lu di sini. Akhirnya dia ngegantiin. Temennya ini ngegantiin posisinya dia di situ untuk ngebantuin temen gua. Setelah dia pindah, itu dia lagi motong bubble tuh Mas di situ. Lagi motong bubble wrap. Oh iya. Lagi motong bubble wrap. Pas dia lagi motong bubble wrap, di situ posisi rame, Mas. Iya. Itu dia ada yang nyolek kakinya lagi. Itu sekali. Iya. Itu nyoleknya tuh kayak dicoel sekali. Iya. Nah, itu dia cuek tuh karena rame. Dan yang kedua, itu dia dipegang lagi kakinya di sebelah kiri. Dan dia nggak mau nengok ke bawah karena pegangannya ini nih nggak lepas-lepas. Iya. Dia nggak mau ngomong, dia nggak mau teriak. Ya, terus akhirnya pas dia ngelihat ke bawah meja ini, bukan ngelihat ke bawah meja ya, jadi posisi dia berdiri kayak gini, itu dia ngeliat ke kakinya itu ada bener-bener ada yang megang begini rekam. Ada tangannya. Ada tangan. Itu cuma pas dia megang kayak gini dia udah keringetan katanya di situ. Dia udah gemeteran. Nggak lama dari bawah kolong meja ini dia muncul begini, Mas. Wah. Cuma sekilas doang cuma kayak gini terus balik lagi. Apa Mas katanya, Mas? Itu si cantik. Si Wah. cantik yang megang. Si cantik yang megang. Itu akhirnya dia teriak tuh di situ. Laki perempuan nih yang dipegang? Yang dipegang laki. Oke. Karena kebetulan pas malam itu emang laki kan Iya. yang kerja harian ini. Akhirnya dia teriak, kita berhenti tuh sebentar. Kita berhenti sebentar, ditanya kenapa. Nggak mau jawab, nggak. Mau pulang. Udah nggak kuat mungkin Iya. Mau pulang. Sawan mungkin ya di situ. Iya. Nah, di situ akhirnya itu kerjaan tuh di stop tuh. Kerjaan di stop karena kejadian itu. Iya. Akhirnya kita nggak ngelanjut kerja beberapa jam buat nenangin Si pekerja harian ini. Iya. Jadi setelah pekerja harian udah agak tenang, akhirnya dia diizinin pulang. Iya. Karena memang udah nggak fokus di situ juga kan, kondisi udah nggak kondisional lah di situ. Iya. Akhirnya yang masih bisa lanjut kita lanjut kerja di situ. Nah, itu udah tuh, itu shift pertama kali di gudang baru ini. Iya. Dan terus besokannya diganti nama yang baru. Nah, diganti nama yang baru, kejadiannya ini sama Mas, cuma kebetulan yang ngegantiin ini dia orang tua lah ya. Mungkin lebih tua lah. Iya. Itu posisinya sama, dia lagi ngepotong bubble wrapping ini, lagi dipotong sama dia. Cuma karena mungkin dia cuek ya, itu ada yang megang juga. Cuma dia lebih kayak, gue lagi kerja. Oh iya. Mungkin kan udah terbiasa sama hal seperti itu, jadi dia lebih cuek ke arah itu. Nah, itu hari kedua, selebihnya nggak ada lagi. Dan ini yang gue rasain. Dan ini setelahnya, ini yang gue rasain itu emang selalu malam sih Mas, kebetulan. Itu dapat shifting malam lagi gue di situ. Itu gue posisi itu yang pertama gue lihat itu ini si cantik nih. Si cantik ini dari ujung. Lihat nih. Ini gue ngelihat cuma lebih ke samar sih Mas, karena emang kebetulan gue nggak bisa ngeliat jelas ya. Iya. Samar, gue ngeliatnya samar. Jadi posisi gudang gue ini kan memang agak gede, agak luas. Iya. Itu posisi gue lagi duduk. Ini di bagian lorong ujung itu, di lorong ujung itu kan memang gelap banget. Iya. Gelap banget. Gue samar ngeliat dari ujung itu kayak ada yang begini. Hah? Ada yang kayak gini ngelambai. Oh. Itu sekali tuh. Itu gue ngeliat ada yang ngelambai sekali. Gue mikirnya ada orang mungkin di situ ya. Iya. Jadi gue udahlah, gue cuekin. Terus yang kedua kalinya di hari yang sama, itu gue ngeliat samar itu dia dari bawah naik ke atas Mas. Tapi naiknya itu bukan yang dia, setahu gue kan kalau si cantik ini kan dia
terbang ya ke atas. Iya. Cuma ini dia nggak terbang, gue ngeliat itu dia ngerangkak ke atas. Wah. Itu gue hilang fokus di situ, jujur. Gue hilang fokus. Gue ngambil air dulu ke depan nih, gue minum. Gue duduk lagi. Setelah itu dia nampakin lagi dia. Yeah. Itu di ujung cuma dia nggak ngelambai. Dia di situ gue ngelihatnya itu posisinya dia dari lorong ini pindah ke belakang. Cuma pindahnya itu dia baru terbang tuh di situ. Itu gue ngeliat jelas di situ. Itu Sendiri tuh. gue ngeliat sendiri. Yang lain nggak ada yang lihat. Itu pas gue ngeliat sendiri. Kebetulan memang ada yang jaga di bagian belakang. Gue nanya, lu udah ke belakang belum? Belum sih. Ntar nih baru mau ngambil barang gue ke belakang. Emang kenapa? Oh nggak apa-apa ya udah. Ntar kalau bisa, gue cuma ngasih tahu. Ntar kalau bisa minta temenin aja, jangan sendiri. Soalnya posisi waktu itu malam itu gudang di bagian belakang itu lampu emang belum dipasang mas. Jadi kita cuma pakai senter handphone doang pada saat itu pas ngambil ke belakang. Iya, ngeri juga sih. Nah terus temen gue ke belakang nih. Pas dia ke belakang, dia sendirian, dia nekat sendirian karena emang nggak ada yang mau nemenin kan. Pas dia sendirian ke belakang, itu dia ngambil barang. Jadi kebetulan ini di belakang ini memang ada ruangan yang emang belum ditempatin karena waktu itu belum banyak barang lah di situ. Dan cuma kebetulan memang ada barang yang ditaruh di bagian belakang. Nah akhirnya dia sendiri ngambil barang. Dia lari tuh mas dari belakang, lari ngos-ngosan, tapi ke tempat gua. Dia cuma nanya, emang tadi lu lihat apa? Waduh. Gua kasih tahu, iya tadi gua ngelihat sekilas samar ada si cantik nih di ujung. Dia naik ke atas terus dia pindah ke belakang. Makanya tadi gue bilang sama lu, kalau bisa ada temennya buat nemenin lu ke belakang. Nah terus akhirnya, nah itu yang gue lihat di belakang itu masalahnya bukan cuma dia doang. Bukan cuma si cantik doang. Wah. Iya. Jadi posisi pas dia ke belakang itu kebetulan di bagian belakang itu kan ada forklift tuh mas ya. Ada forklift jadi kayak yang buat ngangkut barang itu. Iya, mobil forklift. Nah terus setelah dia ke belakang, ternyata di mobil forklift ini tuh ada dua. Ada yang duduk sama ada yang berdiri di sebelah forklift itu. Wah, itu yang temen gue lihat. Akhirnya dia minta temenin lah sama temennya. Maksudnya pas ngambil barang itu biar rame ke belakang. Itu setelah itu kita berlanjut tuh sampai pagi karena itu posisi kita masuk jam 11 malam, otomatis kita baliknya antara jam 7 sampai jam 7 atau jam 8 pagi lah. Itu posisi udah agak terang tuh mas. Itu kejadian itu udah lewat, kita ya udahlah jangan dibahas lah, udah kita fokus kerja aja. Akhirnya bertahan sampai pagi, itu posisi udah terang. Setelah terang itu gue pindah ke depan nih mas, karena gue nggak berani di situ karena emang gue habis ngeliat kan. Gue pindah ke bagian depan, itu posisinya udah terang, mungkin karena udah ngantuk juga, posisinya udah sayu juga kita kerja. Itu posisi di belakang udah nggak ada orang, jadi yang di belakang itu ikut ngebantuin kita di depan. Itu di belakang udah nggak ada orang. Dari belakang, gue denger ada suara lari di belakang. Karena gue mikirnya ini kan udah pagi ya, udahlah cuek, nggak mungkin ada hal aneh-aneh lah kalau udah terang. Nah itu, gue denger suara lari itu sama kayak lirihan anak kecil sih mas, kayak mungkin lagi main mungkin. Nah itu gue denger lirihan anak kecil itu sambil lari, karena kedengeran suara tapak kakinya dia lari. Tapi anak kecil suaranya. Dan terus gue berusaha untuk fokus lagi karena posisinya gue mikir gue udah mau balik nih. Gue pengen kerjaan gue kelar aja. Setelah itu pokoknya setelah gue denger suara itu, gue dikasih lihat kalau anak kecil ini mungkin agak sedikit jelas dibanding si cantik yang pertama gue lihat di situ. Itu dia beneran lari dari tempat lorong yang depan gue ini, dia lari muter sampai ke ujung. Anak kecil itu ada 3. Dia lari-larian di situ, itu pagi.
itu kondisinya gua udah lagi capek banget kerja. Ya. Terus gue ngeliat kayak gitu, udah gue nggak fokus. Akhirnya gue sama temen gue tadi gue samperin, lu tadi dari belakang nggak? Enggak. Itu anak kecil siapa ya? Kok ada anak kecil di sini? Ngaco lu, nggak ada anak kecil di sini. Itu tadi pagi-pagi lari ke depan, sono ke belakang. Nggak ada anak kecil di sini. Itu lu lihat lagi barusan? Iya, itu gue ngeliat lagi barusan. Nah terus temen gue cuma akhirnya nyairin suasana, karena di situ gue panik juga kan, nyairin suasana. Ya udahlah, mungkin mau kenalan. Iya. Karena di situ kita baru pindah juga kan, Iya, belum iya. lama. Ya setelah itu mungkin kejadian-kejadian di situ kita sharing lah sama yang lain, maksudnya Iya. biar yang lain juga kalau misalkan ngelihat sesuatu di situ ya udah tahu nih, karena Iya. udah sharing dari kita yang udah ngeliat. Ya. Selebihnya untuk di kerjaan paling ya itu sih mas, Itu ya. itu sih paling untuk di kerjaan ya, gangguan-gangguan. Tapi si cantik nih Miss Kay lah ya. Iya, Dia ini sama anak kecil apa memang ternyata urban legendnya di sana? Maksudnya kalau urban legend atau enggaknya di situ ya gue nggak tahu sih mas. Mungkin gue lebih berpikirnya ya setiap tempat, apalagi ini pergudangan. Iya. Dan pergudangan ini memang luas banget, yang gue berpikirnya ya udahlah, memang setiap gudang itu ada. Dan memang Iya. ternyata di pergudangan gue ini memang gue bisa bilang banyak kejadian-kejadian mistis itu, karena banyak kecelakaan juga di situ. Kayak gitu. Di tempat gue sekarang nih, sampai sekarang. ini gudang baru kan? Ini gudang setelah baru yang si Mbah. setelah si Mbah. Ya, Kayak gitu sih mas, lebih jelasnya. Karena dari situ kita udah sharing macam-macam sama teman-teman yang lain. Jadi kalau misalkan ada gangguan seperti itu, kita jadi udah tahu udah lah. lebih waspada Iya. lah ya. Iya. Nah, sekarang gue mau nepatin yang tadi lu bilang nih. Gue juga punya sedikit cerita nih teman tidur sama Mas Pian. Jadi ceritanya gini. Ini cerita antara serem-serem lucu lah ya. Serem-serem lucu lah. Serem-serem lucu. Jadi singkat aja, gua masih belum kerja waktu itu, Mas Pian juga masih belum kerja juga, masih jadi pengacara lah, pengangguran banyak acara. Nongkrong lah kita depan rumah, ya kan, kebetulan depan rumah gua. Jadi itu malam sekitar mungkin jam 1 lewat. Jam 1 lah. Jam 1 lewat. Cuaca gerimis-gerimis. Ya, gerimis-gerimis angin lah. Gerimis-gerimis tipis lah, sama Iya, angin agak angin. kenceng waktu itu juga. Ya biasa namanya pengangguran, ngobrol ini itu posisi. Jadi dulu sebelah rumah gua ini kosong lama banget ya kan ya. Lama banget, mungkin dari entah lupa dari tahun berapa tuh kosong lama banget. Nah, nongkrong lah nih gua sama Mas Pian, nongkrong. Posisinya di sini Mas Pian duduk, di sini gua. Ini udah ketika kita lagi asik ngobrol sambil ngopi sambil ngerokok, ada satu momen dimana dengan jelasnya gue ngeliat Itu kita berdua yang ngeliatnya jelas ya? itu berdua doang. Berdua doang ya? Jadi ceritanya gini, dengan jelasnya dari depan gua nih, gua jadi gini, teman tidur gua tuh di depan gua persis itu si rumah kosong ini yang dulu kosong. Dengan jelas gua ngelihat ada bapak-bapak tua pakai baju batik, pakai celana bahan keluar dari rumah itu. Keluar dan dia jalan ke arah sana, tapi bukan literally jalan kaki ya, seperti melayang. Nah, karena posisinya Mas Pian nyamping, jadi si sosok bapak ini lewat begini. Selang berapa menit Mas Pian nengok begini kan,
nengok tuh lama ya Mas. Nengok ya? lumayan lama. Nengok lumayan lama. Buat mastiin lah. Buat mastiin. Terus dengan entengnya gue bilang gini, bapak-bapak kan pakai baju batik. Mas Pian jawab, iya, keluar dari rumah kosong. Terus cuman satu kata yang keluar dari Mas Pian, anjrit. Dan itu gue jadi escape point tuh sama dia, diem tapi ketawa tapi ini serius tuh. Iya, dari rumah kosong, gue bilang. Lu ngeliat setelah dia jalan beberapa langkah, lu baru ngeliat sampai gitu. Gue dari awal dia keluar dari rumah kosong, gue udah ngeliat. Makanya gue diam aja, gue bilang. Tapi emang kebetulan waktu itu kita lagi ngebahas hal-hal kayak gitu ya Mas ya? Ya namanya horor kan. Iya. Kita mah kalau udah kayak semakin malam gini, horor ya semakin Iya, nikmat bener, ya, bener, merinding juga. Itu cerita yang bener-bener real gue alamin sama Mas Pian gitu. Dan gue ngeliat jelas, Mas Pian pun ngeliat jelas gitu. Itu posisinya juga gue pengen balik, akhirnya nggak jadi ya. Ya akhirnya kita nahan sebentar, baru sambil nunggu gerimis reda ya bubar gitu. Bubar. Karena kondisi ya gerimis sama kita habis lihat itu kan. Lucunya emang pada saat itu pas kita ngelihat yang sama ini si bapak ini, Iya. itu Iya. waktu itu pokoknya gue sampai minta lu liatin gue sampai gue masuk kan, karena emang gue nggak berani waktu itu. Gue lupa sih, cuman ya pokoknya untuk jarak kita mau bubar tuh lama. Iya, lumayan. Karena si bapak ini. Karena setelah ngeliat itu emang kita agak diem nih. Iya. Cuma emang jeleknya nih teman tidur nih si Masok ini emang rese juga sebenarnya. Ya nggak, sebenarnya gimana ya? Ya itulah, jadi gue udah ngeliat nih, gue udah, wah gokil nih. Gue nggak mau menderita sendirian, gue bikin temen gue menderita juga. Jadi gue dengan entengnya gue bilang, bapak-bapak kan pakai baju batik, iya, keluar tuh dari rumah kosong. Wah udah tuh. Sebenarnya sih dia maki-maki, cuman gue nggak bisa sebutin kata-katanya di sini. Itu harus disensor Nggak lah. sopan lah. Ya udah, itu dia tadi sedikit cerita dari gua sama cerita luar biasa dari Mas Pian. Gue ucapin thank you so much. Makasih Sama-sama, Mas banyak Wok. Mas Pian udah mau bagi cerita buat para teman tidur. Nah, ini buat kalian yang mau kenalan sama narsum gua, Mas Pian, monggo langsung aja di follow nih sosial medianya di bawah sini. Kebetulan Mas Pian juga hobi otomotif, barangkali ada yang mau kenalan, tanya-tanya soal motor otomotif ya Mas. Boleh. Siap, di follow IG-nya. Nah, juga buat kalian para teman tidur yang punya cerita pengalaman seputar horor, boleh dikirim ke email atau DM Instagram di bawah sini. Barangkali menarik dan kita bisa ketemuan untuk bagi cerita sama teman tidur semua. Nah, sekali lagi gue ucapin terima kasih buat para teman tidur semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan selamat tidur.